Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imademoni Rembawa, NIM 2021-01300004. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu tugas 2 dengan konsepsi pengurangan risiko bencana. Mata kuliah mitigasi bencana. Baik, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskanlah apa yang saudara ketahui tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Langsung saja saya jawab, yaitu undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum atau pada saat dan setelah bencana. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu jelaskan paradigma dalam penanggulangan bencana di Indonesia serta hal penting terkait perubahan paradigma tersebut. Di sini saya menjawab untuk poin yang pertama, paradigma konvensional atau relief dan emergensi. Konsep penanggulangan bencana mengalami pergeseran paradigma dari konvensional menuju holistik. Pandangan konvensional menganggap bencana itu suatu peristiwa atau kejadian yang tak terelakkan dan korban harus segera mendapatkan pertolongan, sehingga fokus dari penanggulangan lebih bersifat bantuan atau relief dan kedaruratan atau emergensi. Untuk poin yang kedua, yaitu paradigma mitigasi. Paradigma yang berkembang berikutnya ini adalah paradigma mitigasi yang tujuannya lebih diarahkan pada identifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi yang bersifat struktural seperti pembangunan konstruksi maupun non-struktural seperti penataan ruang, building code, dan sebagainya. Untuk poin yang ketiga, yaitu paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan bencana berkembang lagi mengarah kepada faktor-faktor kerentanan di dalam masyarakat yang ini disebut dengan paradigma pembangunan. Upaya-upaya yang dilakukan lebih bersifat mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana dengan program pembangunan. Selanjutnya, untuk poin yang keempat, yaitu paradigma pengurangan risiko. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik. Dalam perencanaan pengurangan risiko bencana, ada 3 hal penting terkait dengan perubahan paradigma ini, yaitu yang pertama, penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen risiko. Untuk yang kedua, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintahan merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah. Untuk poin yang ketiga, penanggulangan bencana bukan lagi hanya urusan pemerintah, tetapi juga menjadi urusan bersama masyarakat dan lembaga usaha, di mana pemerintah menjadi penanggung jawab utamanya. Baik, lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu jelaskan hubungan antara bahaya, kerentanan, dan risiko bencana. Langsung saja saya jawab. Di sini, ketika kerentanan dan bahaya memiliki potensi yang sangat berdampak pada tujuan-tujuan penting, sumber-sumber risiko ini menimbulkan risiko. Hasil dari tidak mengelola risiko ini dapat menyebabkan bencana. Ketika ketidakpastian keadaan masa depan menjadi kenyataan saat ini, di mana tujuan-tujuan penting mempengaruhi oleh efek ketidakpastian ini secara negatif. Kerentanan dan bahaya dengan cara yang sama seperti kekuatan dan peluang, tetapi mereka hanya menjadi risiko ketika dikaitkan dengan tujuan tertentu. Risiko selalu berkaitan dengan kemungkinan masa depan, sedangkan bencana adalah hasil negatif sebenarnya dari risiko. Dengan cara yang sama, sukses besar adalah hasil positif aktual dari risiko. Sekian video presentasi dari saya untuk tugas yang kedua. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.